البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita muka surat berapa? 60 ya? 60. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala, qala syarih, wa qawluhu 'ala Allah wa hisabuhum 'ala Allah, atau wa hisabuhu 'ala Allah, menjadi tanggungan Allah. Yahtamilu annahu bimakna lillah, menjadi milik Allah pemeriksaannya. Au anna Allahu walladzi aujaba 'ala nafsih, atau boleh jadi Allah itulah yang mewajibkan atas dirinya sendiri hisaba a'malil ibad, untuk memeriksa amalan para hamba. Jadi Allah di sini kewajiban, tapi siapa yang mewajibkan? Allah sendiri. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya hanya kepada kamilah tempat kembalinya mereka, kemudian sungguh kewajiban kamilah pemeriksaan mereka. Wa ammal ibad fala ahada minhum qadirun ala ayyujiba 'ala Allahi syai'an. Adapun para hamba, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan suatu kewajiban pada Allah, mewajibkan sesuatu apapun kepada Allah. Awas matanya tuh gatal terus. Tayyib, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa lafdzatu 'ala musy'iratun bil ijab, memberikan pemberitaan, asy'ara yus'iru a'lama yu'limu, memberitahukan ini sebagai bentuk kewajiban. Wa dhahiruha ghairu murad, namun zahirnya tidak diinginkan. Siapa yang mampu mewajibkan pada Allah ini dan itu? Fa imma, maka boleh jadi antakuna bi makna lam, ala maksudnya lam lillah, au ala sabili tasbih, atau berdasarkan pola penyerupaan, huwa kal wajibi ala Allah fi tahaqquqil wuqu', bagaikan sesuatu yang wajib atas Allah dari sisi pewujudan peristiwa itu. Saking pastinya seakan-akan itu adalah kewajiban Allah untuk mewujudkannya. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi. Ya dulu ala annahum idza tasyahadu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu jika bersaksi bisyahadatain, dengan dua persaksian, imanuhum maqbul, iman mereka diterima. Fa awwalu wajibin huwa tasyahud, maka kewajiban yang pertama adalah bersyahadat. Lan nazar, bukan penelitian seperti yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah, dan ini telah kita lewati. Awalan kewajiban manusia pertama adalah beriman, bersyahadat, bukan dibebani memeriksa alam semesta dan sebagainya. Lan nazar fil adillah, bukan melihat dalil-dalil, baik dalil akli atau nakli, baik dalil yang sifatnya wahyu ataukah dalil yang sifatnya musyahadah di alam semesta. Khilafan lil falasifah, berlainan dengan pendapat ahli filsafat, alladzina aujabu 'alan nasi ma'rifata adillati tauhidillah, yang mana mereka mewajibkan atas manusia untuk mengetahui dalil-dalil tauhidullah qabla tasyahud, sebelum bersyahadat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal iktifa'u fi qabulil imani bil i'tiqadil jazim,
Yaitu di antara faedah hadis ini adalah Nabi mencukupkan diri di dalam menerima imannya orang-orang dengan apa? Adanya keyakinan yang pasti. Kita tahu tasyahada asyhadu yaitu bermakna aiqantu wa a'lamu. Saya yakin dan saya tahu. Kalau dia sudah bilang gitu, kita terima. Tanpa kita minta engkau sudah memeriksa belum ini dan itu, tidak. Tayyib. Khilafan liman aujaba ta'allumal adillah. Berlainan dengan pendapat orang yang mewajibkan untuk mempelajari dalil-dalil. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mufhim, seandainya akidah ini kita terima, akidah orang-orang ahli filsafat, keimanan tidak sah sehingga orang itu mempelajari dalil-dalil, berarti kita akan mengkafirkan jumhur muslimin. Karena jumhur muslimin lahir bersyahadat, atau ketika balik bersyahadat mereka tak tahu dalil-dalil, tapi dikatakan mereka muslimin, boleh saling menikah, boleh saling mewarisi dan seterusnya. Jadi dihukumi sesuai dengan zahirnya, walaupun mereka tidak disyaratkan harus tahu dalil-dalil. Yang penting syahadatnya betul, bukan setelah syahadat masih menyembelih untuk selain Allah, bukan. Tayyib. Karena ini sudah sesuai dengan fitrah. Itu sudah cukup, walaupun kalau lebih belajar lebih baik lagi tentunya. Ada kewajiban yang lain, tetapi bersyahadat tanpa belajar itu sudah sah. Yang penting tidak berbuat syirik setelah itu. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu ila qaulihi asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka telah melindungi dariku darah-darah mereka dan harta benda mereka. Ya dulu ala annal asla fil mubtadi'ah idza atau bihadhil umuri salasah. Ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya seorang mubtadi' jika dia telah menjalankan 3 perkara ini, fa innahum minal muslimin, maka sesungguhnya mereka termasuk dari kaum muslimin. La yajuzu takfiruhum, tidak boleh mereka dikafirkan. Illa idartakabu naqidon min nawaqidil Islam, kecuali jika mereka melakukan salah satu dari pembatal-pembatal Islam. Ini bantahan kepada firqah yang sekarang muncul di Nigeria. Ada surat dari teman-teman di Nigeria. Ini di sana sekarang sudah ada firqah, bahkan mengajar dan seterusnya. Katanya belajar dari beberapa masyayikh. Tidak ada yang dikatakan bid'ah mufassiqah, tak ada. Langsung bid'ah mukafirah. Orang berbuat bid'ah langsung kafir. Maka ana pesan, tanyakan pada orang-orang itu. Kalau orang itu sholat qobliyah subuh 3 rakaat, kafir atau tidak? Mereka nggak berani mengkafirkan. Nah, itu contoh. Bid'ah tidak selalu mukafirah. Ada yang sifatnya adalah mufassiqah. Tak boleh bermudah-mudah mengkafirkan orang. Walaupun bid'ah itu lebih besar dari dosa besar. Tayyib. Dan seterusnya. Contoh banyak sekali kalau kita cari. Misalkan apa? Orang puasa sengaja. Puasa sampai apa ya? Jam 12 malam. Dengan niat ta'abudian. Apakah dikatakan kafir? Tidak kafir. Tapi dikatakan apa? Orang ini mubtadi' kalau tegak hujah dan tetap meniatkan ta'abudian. Dan seterusnya istilahnya. Banyak contoh-contoh yang tak layak seperti itu langsung dikafirkan. Gimana kalau kita ikut pendapat sebagian masyayikh Yaman, sekedar apa itu? Menara masjid bid'ah. Apakah berarti yang berbuat itu setelah tegak hujah kafir dia? Kacau kalau seperti itu. Yang betul dia tetap muslim selama tidak melakukan salah satu dari pembatal-pembatal Islam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa yu'khadhu minhu tarku takfiri ahlil bidah. Kata al-Hafidz, diambil faedah dari hadis ini, tidak bolehnya kita mengkafirkan ahli bid'ah al-muqirrina bitauhid, yang mengakui tauhid, al-multazimina lisyara'i, yang komitmen menjalankan syariat-syariat. Cuma mubtadi'nya karena apa? Mungkin maulid Nabi, kata Syekh Mukbil, orang ikut maulid Nabi kalau udah tegak hujah mubtadi' dia karena tidak ikut ajaran Nabi, bahkan membuat tambahan-tambahan sendiri dan seterusnya. Tapi masih muslim kalau sekedar macam itu. Selesai dari Fathul Bari. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis, qabulu taubatil kafir, diterimanya taubat orang kafir. Yang penting apa? Bersyahadat, kemudian sholat. Sawaun huwa sahibu kufrin zahir,
sama saja dia itu pemilik kekufuran yang jelas seperti Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha dan semacam itu, au zindiqun minaz zanadiqah, atau dari kalangan munafikun, munafik i'tiqadi. Ahammu syai' yang penting zahara sidqu taubatih. Kejujuran tobatnya itu jelas, bukan bermain-main dan menipu, bukan sekedar taqiyah. Wa illa, kalau tidak jelas, fala tuqbal, maka taubatnya tidak diterima. Karena munafik i'tiqadi penipu. Harus jelas taubatnya. Qala al-Hafidz al-Iraqi rahimahullah, fihi hujjatun lisyafi'i wal jumhur. Di dalam hadis ini ada dalil untuk Imam Syafi'i dan jumhur ulama ala anna man azharul Islam, bahwasanya orang yang menampakkan keislaman wa asarul kufur, dan merahasiakan kekufuran, yuqbalu islamuhu fi dzahir, Islamnya diterima secara zahir. Zahirnya dia bersyahadat selama kita tidak tahu adanya pembatal. Makanya munafik hukumnya apa? Dihukumi muslim secara hukum zahir. Boleh apa itu, anak mewarisi ayah atau ayah mewarisi anak kalau salah satunya salah satu pihak itu munafik. Kalau mati apa? Tetap dikubur di pekuburan muslimin dan seterusnya. Selama belum nampak dia membatalkan melakukan salah satu pembatal keislaman. Wa dzahaba Malikun wa Ahmad. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat fi mahakahu anhumal Khattabi, di dalam riwayat yang dinukilkan oleh Al-Khattabi, ila anna taubata zindiq, bahwasanya taubatnya orang zindiq, wa huwa alladhi yungkiru syara' jumlatan la tuqbal, dia adalah orang yang mengingkari syariat secara global, tidak diterima walaupun bersyahadat, tapi mengatakan syariat tidak berlaku, kami sudah mencapai makrifat, kami sudah mencapai yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wah, bahaya, pakai dalil tapi bukan pada tempatnya. Walaupun dia bersyahadat. Tayyib. Maka orang ini menurut Imam Ahmad dan Imam Malik tidak diterima. Wa bihi qala ba'du ashabina. Dan ini pendapat sebagian dari sahabat kami, yaitu orang Syafi'iyah, kata Imam Iraqi. Intaba marratan wahidah qubilat taubatuh. Kalau dia bertaubat satu kali, maka taubatnya diterima. Wa in takarrara dzalika minhu lam tuqbal. Kalau itu terulang darinya tidak diterima karena karakternya adalah penipu, namanya zindik, munafik, penipu. Nah, kalau terulang-ulang, oh ini jangan-jangan menipu lagi. Maka yang seperti ini tidak diterima, tidak nampak kejujurannya. Wa qala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan in asla betidaan min ghairi talabin min. Kalau dia masuk Islam pertama kali tanpa diminta, selama ini dia munafik memang, belum kita datangi, tahu-tahu datang sendiri dan bersyahadat, maka ini diterima. Wa illa, kira-kira apa? Tidak diterima kah? Tidak diterima. Wa illa, adapun kalau diminta kubil, maka ini diterima. Oh alam, ini pendapat sebagian mereka macam tidak rojih ya. Kalau diminta, yaitu tertekan orangnya, dia kemudian bersyahadat, diterima. Tapi kalau tidak ada yang menekan, tahu-tahu masuk Islam, maka tidak diterima. Ini macam terbalik ya. Wallahu a'lam. Pendapat yang itu, ba'duhum. Fahadhihi khamsatu aujuhin li ashabina. Ini 5 pendapat semuanya ada pada sahabat kami, yaitu Syafi'iyah berselisih pendapat. Wassahihu indahum, dan yang benar menurut mereka, qabuluha mutlaqan, diterima, yaitu di kalangan pendapat yang berlainan itu yang betul adalah diterima. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi, memang nampak kejujurannya. Kalau tak nampak ya tak boleh. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Kalau Syekh bin Baz gimana? Beliau mengatakan taubatnya penyihir tak diterima. Adapun Imam Syafi'i mengatakan diterima, yang penting nampak kejujurannya. Ada nggak sahabat yang dulu di masa jahiliyah penyihir? Ada kan? Siapa itu? Abu Barzah al-Aslami, beliau penyihir. Tapi kemudian syahadat diterima. Baik, menunjukkan yang betul adalah diterima. Yang penting kejujurannya itu terbukti. Selesai dari Tarhut Tasrib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi fawaidil hadis. Di antara faedah hadis ini kata Ibnu Hajar, wa qabulu taubatil kafir min kufrih.
diterimanya taubat orang kafir dari kekufurannya min ghairi tafsil, tanpa diperinci. Yang penting memang layak dikatakan taubat, bukan main-main. Memang ini taubat sesuai dengan syarat taubat. Baina kufrin zahir au batin, tanpa diperinci apakah dia kekufuran yang zahir atau kekufuran yang rahasia. Karena hadis Nabi tidak memberikan perincian itu. Sampai mereka bersaksi dan begini-begini, selesai, diterima. Rahasianya, urusan batinnya diserahkan pada Allah. Selesai dari Fathul Bari. Kecuali kalau terbukti melanggar apa, nah, sesuai dengan undang-undang syariat tentunya. Summa inna zahiral hadis, kemudian sesungguhnya zahir dari hadis ini anna malam ya'ti bihadhil umuri salasah, menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mendatangkan tiga perkara ini. Apa tiga perkara itu? Apa tiga perkara itu, anak-anak? Anak-anak ya? Syahadatain, salat, iya, zakat. Thayyib. Fa innahu qutil, maka dia diperangi. Karena Nabi mengatakan saya memerangi sehingga. Berarti kalau tidak demikian masih diperangi. Wa umumu mafhumi hadzal hadis qad khussisa bi ayatil jizyah. Keumuman dari yang dipahami dari hadis ini telah dikhususkan dengan ayat jizyah. Tidak bersyahadat tapi tidak perlu diperangi. Kenapa? Sudah membayar ufti. Wa qad qala Allah Ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah oleh kalian wahai kaum muslimin orang-orang yang tidak beriman pada Allah ataupun hari akhir, wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh, tidak pula mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, tidak pula beragama dengan agama yang benar. Memang apa? Tidak ikut syariat. Siapa mereka? Minal ladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang diberi kitab suci. Hatta yu'tul jizyah, sehinggalah mereka memberikan jizyah, memberikan ufti. Ayatin, secara langsung, wahum shaghirun, dalam keadaan mereka hina, bukan malah memberi rasuah lalu boleh mengendalikan kaki tangan kerajaan, bukan, tapi dalam keadaan hina mereka itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa in qil, kalau ditanyakan, muqtadal hadis qitalu kulli man imtana aminat tauhid. Tuntutan dari hadis Ibni Umar ini adalah kita memerangi setiap orang yang tidak mau tauhid. Fa kaifa tarku qad qitali mu'adil jizyah. Lalu bagaimana orang yang membayar jizyah ternyata tidak lagi diperangi? Wal mu'ahid, demikian pula kafir mu'ahid, kafir yang membuat perjanjian damai misalkan. Fal jawabu min aujuh, maka jawabannya dari beberapa sisi. Ahaduhuma, yang pertama, dakwan nasakh. Ada sebagian ulama mendakwakan bahwasanya hadis ini telah dihapus oleh ayat At-Taubah. Bi ayyakunal idnu bi akhdhi jizyah wal muahadah mutaakhiran. Bahwasanya izin untuk mengambil ufti dan juga adanya perjanjian damai itu datangnya belakangan. An hadhil ahadis, daripada hadis-hadis ini. Bidalili annahu mutaakhirun an qaulihi ta'ala uqtulul musyrikin. Dengan dalil bahwasanya ayat ini, ayat At-Taubah, masih di awal-awal ya. Yang awal tapi ya bukan awal betul, tentang jizyah. Dia datangnya belakangan dibandingkan dengan ayat uqtulul musyrikin. Bunuhlah kaum musyrikin. Menunjukkan bahwasanya ayat jizyah itu datangnya belakangan, menghapus ayat peperangan atau ayat pembunuhan menurut pendapat pertama. Saniha, pendapat kedua mengatakan ayyakuna minal am alladzi khassa minhul ba'd. Ini termasuk dalil umum yang sebahagiannya telah dikhususkan, dan ini biasa di dalam dalil-dalil umum. Ada illalladzi, misalkan ada illah, baik, dalil umum kemudian dikhususkan. Li'anal maqsuda minal amri husulul matlub. Karena yang menjadi tujuan dari perintah peperangan tadi adalah dihasilkannya apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Semuanya masuk Islam. Fa idza takhallafal ba'd li dalil, maka jika sebagiannya tidak terpenuhi karena adanya dalil yang lain, ternyata apa? Diizinkan untuk membayar jizyah dan tidak lagi diperangi. Lam yaqdah fil umum. Maka dalil khusus ini tidak membuat cacat dalil umum.
Dalil umum tetap berlaku di bagian yang tidak dikhususkan. Baik. Jadi tidak dikatakan dalilnya sudah mansukh, tetapi dalilnya sudah dibatasi. Baik. Dan ini dibahas oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Raudhatun Nazir, di dalam usul fikih. Salisuha yang ketiga, ayyakuna minal am alladzi urida bihil khas. Ini hampir mirip dengan yang kedua, tetapi yang ketiga ini adalah dalil yang umum, tapi sejak datangnya dia memang sudah diinginkan kekhususan. Bukan menunggu dalil pengkhususan nanti-nanti, tapi sejak dia datang, memang kita sudah tahu niat Nabi, keinginan Allah adalah bukan semua diperangi, tapi hanya yang tidak membayar jizyah. Nah, ini pendapat ketiga demikian. Fayakunul muradu bin nas, maka jadilah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi manusia fi qaulihi uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia ay al musyrikin min ghairi ahlil kitab. Pendapat ketiga mengatakan seperti itu. Musyrikin yang bukan ahli kitab semuanya dibasmi. Yang ahli kitab sudah ada dalil khusus, yaitu Allah sudah menginginkan sesuatu makna yang khusus, kata mereka. Wa yadullu alaihi riwayatun Nasa'i. Ini ditunjukkan oleh riwayat An-Nasa'i bil umirtu an uqatilal musyrikin. Saya diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin. Jadi nas di sini sejak awal Nabi bukan ingin semua manusia, tapi yang musyrikin semata. Telah Anda sebutkan takhrijnya dalam catatan kaki di situ, kesimpulannya hadisnya adalah hadis yang hasan. Hadis Anas bin Malik, tetapi bukan hadis Ibni Umar, tapi hadis Anas bin Malik. Kemudian masuk ke muka surat 63. Fa'in qil, jika ditanyakan, ini masih ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Idza tamma hadza fi ahlil jizyah. Apabila pengkhususan ini memang lengkap, memang sesuai untuk ahlul jizyah, untuk orang yang membayar jizyah, mereka tidak lagi terkena hadis tadi. Karena ada dalil lain. Lam yatimma fil muahidin. Ini tidak sempurna untuk orang yang melakukan muahadah, melakukan perjanjian. Kan mereka tidak membayar jizyah, cuma ada janji saja, perjanjian damai 3 hari atau sebulan atau apa. Lalu dengan apa dikhususkan? Mana dalilnya? Kita dilarang memerangi muahidin. Wala fiman, mana al jizyah? Dan juga tidak sempurna untuk orang yang tidak mau membayar jizyah. Toyib, walaupun apa? Gimana tidak sempurna? Jelas sempurna, dalilnya ma'ruf. Kecuali kalau ternyata yang dimaksudkan adalah tidak membayar jizyah, tetapi dia itu adalah bukan dari ahli kitab. Nah, ini khilaf sejak dulu. Apakah ayat at-taubah hanya untuk ahli kitab, alladzina utul kitab, atau yang lain juga sama musyrikun? Nah, yang rajih musyrikun semua juga kalau sudah membayar jizyah tidak mengapa. Sebagaimana hadis Nabi terkait dengan orang Majusi Hajar. Nabi mengatakan sunnu lahum sunana ahlil kitab. Perlakukan mereka seperti memperlakukan ahli kitab. Jadi musyrikun juga membayar jizyah. Memang ini khilaf dalam masalah itu. Selain yang ahli kitab. Ujib, maka ini dijawab bi anal mumtani fi tarkil muqatalah. Orang yang tidak mau membayar jizyah, tetapi yang tak tahu ini mumtani memang yang tidak mau bayar jizyah, tapi fitarkil muqatalah, sehingga dia tidak diperangi, raf'uha la ta'khiruha muddatan, yaitu sekedar dihilangkan, bukan ditunda dalam suatu selang waktu. Ini agak-agak susah dipahami ya, kecuali kalau yang dimaksudkan adalah yang jizyah. Memang untuk yang jizyah memang betul-betul tidak diakhirkan peperangannya, memang tidak diperangi, bukan sekedar diakhirkan. Adapun kalau muahadin memang diakhirkan kan, sampai waktunya selesai. Mudah di suatu selang waktu, suatu tenggang waktu. Kama fil hudnah, seperti dalam perdamaian. Wa muqatalati manimtana amin ada'il jizyah. Seperti yang terjadi pada kita memerangi orang yang tidak mau menunaikan jizyah. Bidalilil ayat, dengan dalil ayat. Cuma kalimat yang dipakai agak susah memahaminya. Gimana seperti itu? Yang betul sempurna atau tidak sempurna ini?
Yang betul adalah apa? Sempurna, tetapi dengan dalil yang lain. Baik itu masalah jizyah, ada dalil dalam surat At-Taubah, ataupun orang yang perdamaian. Nah, banyak dalil masalah itu. Nabi mengatakan, man qatala mu'ahad lam yarih raihatal jannah. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Berarti memang tak boleh diperangi orang yang melakukan mu'ahadah dengan kita. Cuma bahasa beliau agak agak pelik sedikit di sini. Rabi'uha, jawaban yang keempat, ayyakunal muradu bima dzukir, yang dimaksudkan oleh Nabi dengan yang disebutkan dalam hadis Ibni Umar itu minas syahadati wa ghairiha, berupa syahadat dan yang lain-lain, at-ta'biru an i'la'i kalimatillah, ini ungkapan dari ditinggikannya, dimenangkannya kalimatullah, wa id'anil mukhalifin, tunduknya orang-orang yang menyelisihi itu, fayahsulu fi ba'din bil qital wa fi ba'din bil jizyah, maka kemenangan Islam itu didapatkan sebagiannya karena apa? Bil qatl, apa? Dengan membunuh orang kafir, sebagiannya adalah dengan mereka itu membayar jizyah. Tetap Islam yang mulia, Islam yang menang. Jadi hadis tadi walaupun tidak berlaku untuk orang yang membayar jizyah itu tidak mengapa, karena sebenarnya yang diinginkan Nabi adalah mereka itu kalah. Boleh jadi karena terbunuh, boleh jadi karena sudah membayar jizyah. Jadi tidak mengapa itu. Walaupun yang membayar jizyah tidak diperangi, karena intinya adalah mereka sudah kalah. Islam yang menang walaupun orang itu tidak bersyahadat, tidak mengapa. Wa fi ba'din bil mu'ahadah, sebagian yang lain dengan perdamaian, orang kafir minta damai. Ini pun hakikatnya Islam menang juga menurut pendapat yang keempat. Khamisuha, yang kelima, jawaban kelima, ayyakunal muradu bil qital huwa au ma yaqumu maqamah. Yang dimaksudkan dengan peperangan adalah memang peperangan atau yang menduduki posisi seperti peperangan. Min jizyatin au ghairiha, berupa jizyah ataupun yang lain. Intinya apa sih? Intinya adalah tidak selalu yang tidak bersyahadat berarti harus dibunuh. Ada beberapa alternatif. Boleh dengan dibunuh, boleh juga dengan apa? Dia membayar jizyah atau dia mengadakan perdamaian. Sadisuha, yang keenam, ayyuqal, kita katakan al-ghardu min dharbil jizyah, yang menjadi tujuan, menjadi matlamat didatangkannya jizyah, ditetapkannya jizyah, ittiraruhum ilal Islam, yaitu kita mendesak mereka untuk mendekat ke dalam Islam. Mereka tinggal di negeri kita membayar jizyah, tak mengapa. Kalau tidak mau, tinggal di luar. Jangan mengambil hasil bumi kaum muslimin. Tinggal aja di negeri kalian sendiri. Jadi kalau mereka mau bayar jizyah, mereka boleh masuk. Jadi memang semakin dekat dengan Islam. Wa sababus sabab. Sebab dari suatu sebab dikatakan sebab juga. Gimana itu berarti ya? Sebab Islam adalah mendekat ke dalam Islam walaupun belum sampai masuk Islam. Kedekatan ke dalam Islam ini dikatakan Islam juga, tak mengapa. Jadi mereka mendekat kepada syahadat dikatakan sehingga mereka bersyahadat, maksudnya mendekati syahadat menurut pendapat yang keenam. Faka'annahu qol, seakan-akan Nabi mengatakan hatta yuslimu au yaltazimu ma yu'adihim ilal Islam, sehingga mereka masuk Islam atau mereka komitmen, mereka mematuhi, melakukan perkara yang akan menyampaikan mereka ke dalam Islam. Wahada ahsan, kata Al-Hafidh, ini bagus atau ini yang terbaik. Wa ya'ti fihi ma fis salis, datang di dalam jawaban yang keenam ini kritikan seperti kritikan yang ada pada jawaban yang ketiga. Sebenarnya jawaban kedua lebih jelas ya. Dalil umum dikhususkan oleh ayat jizyah, selesai. Dan itu biasa, taksisul am itu biasa. Tak perlu panjang dan susah payah seperti ini. Sababus sabab. Itu menyusahkan walaupun tidak salah. Kemudian wahuwa akhirul ajwibah, ini jawaban yang paling akhir. Wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari. Intinya dalil ini memang bicara tentang kemuliaan Islam. Orang yang tidak masuk Islam diperangi sampai bersyahadat agar mereka selamat dunia akhirat. Kalaupun tidak mau, tak apa, bayar jizyah agar selamat di dunia dan melihat indahnya Islam dari dekat dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Tidak bayar jizya, tapi biasanya hadiah, ada hadiah biasanya. Agar apa? Agar kita mau damai, mereka akan kasih hadiah raja-raja itu, Raja Fadak, Raja Ghassan dan lain-lain. Wallahu a'lam. Atau sebaliknya, kalau kita lemah, kita yang minta damai